Masih bersama saya Rina Sukma di Keliling Banjarbaru. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, owner dari LC Bike Store, Lisa Caroline. Yeay. Hai, bener owner banget. Waduh, luar biasa. Kok bisa ya jualan barang branded kayak kacang goreng? Gila. Itu memang harus live IG setiap hari ya? Enggak. Kalau juga ya? live IG itu dijadwalkan satu bulan sekali Oh, atau satu bulan memang sekali aja? kalau barang-barang itu full di toko. Nah, dan yang pastinya kalau moodnya bagus, Mas. Oh, nunggu mood bagus ya. Tapi penjualannya lebih banyak di offline apa online sih? Kalau untuk sekarang sih udah 50-50. Oh, 50-50 ya? Karena udah jalan 4 tahun, jadi mereka pun udah tahu di offline store kami. Offline store. Kalau untuk mereka yang dari jauh-jauh tuh, dari luar Banjarmasin, mereka tuh biasanya weekend datang tuh kan. Kalau hari Iya. biasanya mereka sekeliling online, kalau weekend mereka bisa datang ke offline store. Oke. Ih, gila penjualannya kalau sekalinya live itu ya. Ngintip ya? Oh iya dong, iyalah kita tuh kepo banget. Kalau setiap hari, waduh, ih, gila. Apa namanya? IG-nya LC Bike Store ya. Iya. Followersnya tuh 42.000, luar biasa. Nah, saya temenan sama Mbak Lisa ini udah lumayan cukup lama ya. Lama, mulai Dari- lulus SMA saya ya. Oh, itu baru lulus SMA. Oh gitu ya, begitu tuan saya. Gila ya. Iyalah. Dan ternyata makin cantik ya. Anyway, apa namanya? Kenapa jadi memilih LC apa tas branded itu? Karena saya nomor satunya dulu hobi sama ya? tas, Oke, ya kan, oke. memang suka sama tas. Jadi saya Oke. jualan itu pengen ketemu sama mereka yang satu hobi sama saya. Oke. Gitu. Dan saya lihat-lihat kan, kalau di Banjarbaru sendiri dia belum ada yang memfasilitasi khusus tas gitu. Oke. Kebanyakan mereka kan di mix sama baju di butik-butik kan. Nah, terus saya kasihlah tuh LC Bike Store supaya saya bisa ketemu sama teman-teman yang hobinya sama saya tuh jajan tas. Oke. Terus sekarang rencananya mau ekspansi kemana lagi? Kan kemarin sudah hijab ya, dari tas ke hijab, terus ke Ya. sepatu sendal, Ya. terus parfum, Ya. jam tangan juga kan. Rencananya mau ekspansi kemana nih? Kalau untuk nambahin produk sih kayaknya belum ya. Belum, Mungkin tahun 2023 ini mau coba cabang. main retail. Bukan retail. Main ke ini, apa sih namanya tuh? Reseller. Oh, reseller lagi. Ya. Oh iya. Tapi brandnya tetap memakai brand. Tetap LC Bike Store. Jadi agar mereka bisa bantu jualan saya dan bisa Oke. sampai misalkan tuh kayak mereka yang pedagang berdomisili di Kota Baru atau Batu Licin, dia bisa belanja di LC Bike Store dengan harga lebih murah untuk mereka jual lagi. Oh iya. Oke, ini menarik nih kita bahas. Pasti akan pembahasannya cukup kompleks ya. Mungkin dari awal-awal dulu deh. Kita mungkin dari perjalanan dulu ya. Dulu sebelumnya karyawan kan, salah satu bank ya. Iya. Itu berapa lama tuh? jadi karyawan? Sekitar kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Jadi tempatnya sebagai apa? Saya karena kemarin itu bekerja itu sudah menikah, jadi saya di AIA. Jadi itu adalah asuransi yang bekerja sama dengan BCA. Oke. Jadinya asuransinya BCA. Nasabah dari BCA gitu ya. Jadi stay-nya di Bank BCA. Saya kemarin ditempatkan di BCA Banjarbaru. Nah, terus mulai LC itu mulai mungkin dari online dulu kah atau apa itu sejak tahun berapa tuh? Kalau jualan itu karena memang sudah hobi. Nggak hobi ya? Jadi nggak tahu mulai tahun kapan. Nggak tahu ya. Iya, bocoran dikit kalau untuk tokonya mungkin dari tahun 2019 ya. Iya, kalau tokonya saat dari 2019. Tapi Iya. jualannya kayaknya saya udah mulai bisa jualan. Nah, itu maksudnya. Dari SD kelas 6. Waduh. Jadi memang passion ya, jadi istilahnya passion. Jadi jualannya sudah mulai SD kelas 6. SD kelas 6 itu memang sudah jalan hidupnya gitu. Iya, ya. udah mengerti berdagang. Oh, kalau jualan itu begini gitu. Jadi kerja itu istilahnya kejebak ya. Dan kebetulan saya kemarin waktu kerja jadi marketing itu, saya cuma nanya gini. Saya pengen kerja nih, Aha. yang Sabtu Minggunya libur, Oke. tapi yang gajinya banyak.
apa ya? Apa gitu ya kan? Dulu libur gajinya banyak. Ya, terus temen nyaranin gini, kalau mau kerja yang gajinya banyak, satu-satunya cuman sales. Oke. Ya kan? Sales yang paling banyak itu duitnya kalau nggak sales asuransi, sales mobil gitu. Oke deh, aku mau jadi sales asuransi. Karena dia Sabtu Minggu libur. Ya akhirnya ke bank tuh tadi. Oh, jadi gitu ceritanya. Jadi mau kerja. Jadi pengen mencari ilmunya juga ya. Karena memang hobinya dagang, jadi kayak dagang itu nggak paksaan gitu. Iya, memang sudah passionnya mendarah daging kalau dibelah ini marketing cuma ya. Jualan semuanya. Terus kalau latar pendidikan lulusan apa? Alhamdulillah S1 tapi kepake di bank lah. Pakai kan waktu di bank S1 S1 jurusan manajemen. Oh, memang manajemen. Iya, Jadi memang sudah tertarik ke sana, pasti ahli dong di bidang. Enggak juga, masih belajaran lah. Oke. Oh, Belajarnya jadi tapi tiap S1 hari. manajemen di Upaya. di Upaya Banjarbaru juga. Terus kenapa jadi lebih banyak memilih apa? Memperbanyak apa namanya? Barang-barangnya ketimbang menambah menambah cabang gitu. Karena saya banyak belajar dari mereka yang sudah berpengalaman. Katanya membuka cabang itu akan membuat kita nggak fokus. Lebih baik fokuskan satu cabang, diperbesar gitu ya. tapi manajemennya diperbagus, barangnya stoknya yang banyak, itu akan lebih menguntungkan daripada kita buka cabang. Oke. Nah, kalau memang kita harus buka cabang, itu kalau milik pribadi kayaknya juga akan kembali nggak fokus. Jadi insya Allah ya, rencananya ada nih, insya Allah mudahan cepat terrealisasi di Palangkaraya sama di Balikpapan. Oh, tapi beda provinsi ya? Ya, tapi itu rekan Oh, memang yang menjalankan. Jadi saya berharap rekan saya itu tadi bisa sefokus saya menjalankan daripada Sefrekuensi lah ya. daripada saya sendiri yang buka cabang di sana, akhirnya akan terpecah-pecah. Iya benar. Kan banyak tuh pengusaha-pengusaha yang belum jalan seberapa purnama juga istilahnya sudah langsung buka cabang. Tapi yang ada malah tutup kan jadi merusak brand sendiri ya. Nah, itu. Iya kan jadinya di sana aja nggak rame masa. Nah kan jadinya gitu kan benar juga. Oh jadi fokusnya perbesar satu aja ya. Ya. Kan? Kalau memang harus buka cabang juga kecuali sistemnya sudah mumpuni gitu. Iya, dan istilahnya apa ya? Mungkin franchise ya. Iya, franchise maksudnya. Franchise. Jadi ada mereka yang berfokus di sana, bukan saya yang mobilitasnya ke sana, ke situ, Oke, ke tiap cabang. Kayaknya saya belum bisa. Kalau franchise LC udah bisa ya, udah bisa sih. Mau Udah coba? cari investor. Nggak sanggup saya ampun. Mau coba boleh. Kita masih pengusaha mikro, aduh jangan. Oke, menarik sekali ya. Nah ini Mbak, kan kebanyakan para pengusaha khususnya para pengusaha pemula ya, mereka itu kebanyakan kesulitan dalam mengelola media sosial untuk mengenalkan produknya atau usahanya. Nah saya lihat LC Backstore sendiri, terus juga yang baru-baru ini LC Angkringan ya, yang seminggu sudah balik modal luar biasa. Alhamdulillah. Itu menurut saya pasti ada sentuhan dari Mbak Lisa cara berpromosinya, dan entah saya meyakini kayaknya itu dari media sosial, mungkin dari relasi juga. Tapi kalau kita lebih kerucutkan ke media sosial, ada nggak tipsnya buat teman-teman keliling Banjarbaru nih, seperti apa mengelola media sosial biar bisa kayak LC Backstore lah, 42.000. Setahun itu Mas. Setahun ya? Ya, karena yang IG yang lama hilang. Oh gitu, pernah hilang ya? Kena take down, hilang. Jadi kalau media sosial sendiri ya, apa ya? Untuk beberapa bulan belakangan ini saya dibantu sama tim, buat ngelola kontennya. Karena kalau kita semua ngerjain sendiri kan nggak bisa tuh bikin konten, nge-share, mikirin lagi jualannya, promosinya apa. Jadi memang ada satu tim khusus yang mereka bantu saya buat bikin konten, ngeposting, sama ngaturin tuh jam berapa dipost postnya. Cuman kalau promosi sendiri menggunakan Instagram itu, kalau saya pribadi dan LC Backstore ya, karena LC Backstore kan dari 2019 buka, alhamdulillah udah banyak yang tahu di minggu pertama, bulan pertama gitu. Karena memang
saya banyak promosi menggunakan selebgram sih mungkin ya. Oke, jadi tim peran- yang dimaksud itu memang kita hire untuk masuk di manajemen kita Ya. atau semacam Dia kayak masuk ke dalam freelance? manajemen Oh, kita. masuk ke manajemen kita. Yang harus profesional, Profesional. ya. Seperti konten-konten saya yang saya bikin beberapa bulan belakangan ini, Oke. semuanya mereka. Dan kebetulan tim yang saya rekrut ini memang dari awal buka LC Vector dia ngebantu saya. Mungkin dulu dia jadi selebgram visit, Oke, ha. brand ambassador saya berbulan-bulan. Ha. Kalian pasti tahu dong. Si Ya itu. inisial EP gitu ya. Iya benar. Oke, tahu. Itu. Ah. Dia awalnya kan bantu visit, Ah, bantu brand ambassador, dan sekarang daripada saya bingung itu ya udah mereka kelola kontennya sampai dengan sekarang. Oh, tapi itu sifatnya masuk ke manajemen atau masuk. freelance ya? Masuk. Manajemen. Ah. Jadi dia Instagram kita login di handphone admin mereka. Bentar. Kita kalau visit satu kali aja budgetnya sekian ya. Kalau dia kontrak sama LC, waduh, Ya, untuk ya, biaya marketingnya aja, Nutup. waduh, gila, sumpah. Kalian harus tahu, harus lihat-lihat ke LC Backstore atau minimal LC angkringan lah. Ya. Kalau belum mampu beli. Ya, makan dulu di LC Angkringan. Ya, gitu. Kalau udah kenyang, baru jajan ke LC Backstore. Nah, itu. Nah, berarti kita harus mengeluarkan anggaran lebih untuk promosi. Memang kita harus serius gitu ya. Iya, benar. Menangani tentang promosi, Iya. marketing gitu kan. Karena kalau kita semua yang ngerjain Mas, memang benar-benar kita tuh nggak sanggup, nggak bisa gitu ya guys ya. Jadi kalau boleh sebut angka nih ya, Ya, satu bulan tuh memang ada 10 sampai 20 jutaan anggaran untuk buat anggaran selebgram, visit, brand ambassador, dan konten. jadi kita Begitu memang harus bisa menyediakan itu ya. yang dilakukan selama 4 tahun. Tahun Ya. itu ya. Jadi memang benar-benar serius. Makanya kenapa sampai followersnya sampai Ya. nambah gitu ya. Ya kebanyakan dari kita sih kita fokusnya ke produk, mungkin promosi juga gitu kan. Tapi ya kadang kita nggak nyadar kalau makanya kita tanya sama Mbak Lisa sendiri kan, orang yang benar-benar paham di dunia selebgram. Belum lah, senior Vian lah. Ya, dalam artian kan selebgram ini kan maksudnya untuk promosi di media sosial ini kan nggak hanya tentang konten, tapi kita juga mencari siapa orangnya Ya, gitu. background selebgramnya. Background selebgramnya. Image mereka dipandang Iya. sama publik. Iya. Nah, itu ngaruh banget, Mas. Dan Image. anggarannya juga. Anggarannya juga. Makanya. Terus berapa followers yang mereka kantongin? Nah, kayak berapa gitu. viewers aktif yang kita lihat dulu? Hmm. Tapi menurut Mbak Lisa masuk nggak misalnya dari dia mungkin selebgram tentang apa fashion, tapi diarahkan ke olahraga atau ke makanan atau ke mana, itu masih nyambung nggak sih ya? Kalau saya pribadi yang pernah saya pakai selebgram makanan, saya pakein tuh passion saya, dia masuk. Masuk ya Iya, tetap ya. Karena balik lagi image selebgram tersebut di mata publik. Oh, kembali lagi ke ini ya. orang itu ya. Karena dia tuh sering jalan-jalan, Oke. visit makanan, Ha-ha. saya tempelin tuh tas saya, topi Oke. saya, sepatu saya. Oh, jadi ada masih bisa tekniknya masuk. juga ya. Iya. Dia sambil makan misalnya ya promosi, mungkin promosi makanan tapi di sini Salto LC tasnya ya kan? Nah, Iya, gitu. Iya, gila. Ini luar biasa deh. Ini ilmu baru nih buat kita. Jadi pertama tadi tentang apa namanya kredibilitas si selebgram itu tadi ya. Jangan sampai orangnya katakanlah kebanyakan sombong Ya. misalnya atau males balas Ya, DM atau apa itu ngaruh tuh. ngaruh dia, ya. dia harus selebgram yang paling nggak dia deket sama Ya, followersnya itu bagus. Jadi tingkat kedekatan dia sama viewersnya sama followersnya itu bagus. Jadi dia apa yang dia katakan kebanyakan dia ngikut. Oke. Jadi intinya tadi untuk mengangkat media sosial kita memang harus diseriusin ya. Ya. Mulai dari menyiapkan anggaran, terus memilih calon yang membuat kontennya, terus timnya juga harus orang-orang profesional. Ya. Jadi intinya itu ya, Paling inti sih Mas, kalau menurut saya ini semua usaha itu konsisten. konsisten. Ya, untuk media sosial sendiri maksudnya konsisten Iya, konsisten posting, promosi. promosi Ya ya. kan?
promosi, misalkan nggak menggunakan media sosial pun, kalau memang hari ini promosinya kita kasih langsung ke viewers, misalkan kayak lagi rame-rame kemarin kan kuis ya kan, kuis itu kan berarti kan untuk followers dan viewers yang sudah kita punya ya kan, kita kasih kuis konsisten, terus besok promosi lagi menggunakan selebgram lagi, besoknya lagi promosi menggunakan promo big sale, misalkan besok lagi promosi buy one get one. Nah, intinya semua yang kita kerjakan itu harus dikonsisteni dan diseriusin, meskipun ganti-ganti tuh cara media, cara kalau nggak cocok misalnya cara promosinya ganti-ganti misalkan. itu kembali lagi diserahkan ke tim tadi tentang kreativitas mereka seperti apa gitu ya. Kalau tim sih masih bantu konten aja sih, selebihnya tim sendiri. Oh iya, masih tetap kita sendiri ya. Waduh, ide-ide kreatifnya tuh masih di kita ya. Nah itu, tapi ya mengarah lah ke sana ya. Karena kalau masih kita sendiri, kalau kita sakit gimana kan? Bisa. Oke, keren sekali ya. Itu tipsnya tadi mengenai cara menghidupkan media sosial untuk promosi usaha. Terus Mbak, dalam menjalankan usaha kan kita harus memahami mungkin dalam manajemen sistem marketing, logistik, dan salah satunya manajemen keuangan juga. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan tentang manajemen keuangan. Gimana Mbak Lisa memanajemen keuangan itu biar perusahaan tetap berjalan baik, terus kan nambah terus ya. Aku melihat dari perjalanan dari 2019 tadinya terus mengarah ke sini. Itu kan kalau bukan memanajemen keuangan yang cukup baik nggak bakalan bisa nambah seperti itu. Ada nggak tipsnya? Kalau manajemen keuangan, balik lagi karena saya suka konsisten. Seperti hari ini, saya agak lelah nih sebenarnya kan. Iya, bener. Tapi kan udah janji. Janji udah 4 bulan. Jadi ya udah saya konsisten dengan janji saya. Dan manajemen keuangan pun juga konsisten balik lagi. Saya tuh kembali menyisihkan dari uang yang saya milikin itu, saya ambil dulu persentasenya. Misalkan keuntungan kita berapa dari toko tadi, misalkan anggap di situ 1 sampai dengan 30%. Ya kan 1 sampai 30%, 10%-nya buat saya pribadi, 10% untuk saya save, 10% lagi untuk saya tambahkan lagi ke modal. Begitu terusnya. Jadi harus seberapapun saya mendapatkan hasil itu, saya cuma bisa mengambil 10 sampai 30% dan yang saya pakai hanya 10%. 10% ya? Cuma 10%. Dan untuk yang tadi itu harus konsisten tadi ya. Cuman 10%-nya dari jualan barang branded ya lumayan ya. Kalau misalnya nih kita jangan LC Backstore deh, ke angkringan deh, gitu ke angkringan misalnya kita contohkan manajemen angkringan kan profitnya mungkin berapa persen aja ya, itu masih bisa sama sistemnya gitu, sama ya. Jadi nggak ngaruh berapa besar angka yang kita simpan, tapi memang berapa persen keuntungan tersebut. Misal contoh kecil, kita 1 bulan cuman untung 10 juta. Dari 10 juta tadi kita cuma bisa belanja 1 sampai dengan 3 juta. Ya udah, hak kita cuma segitu. Nah, saya lihat dari beberapa teman saya, rekan-rekan, itu mereka kebanyakan menggunakan dari 10 juta keuntungan, 5 jutanya dipakai. Saya kadang lebih. kadang lebih. Akhirnya modal terkikis. Modal ikut kepake. Pengembangan usaha. Iya. 1 juta jadi kita pakai, 1 juta kita tabung untuk nanti kita nggak ngerti kan kita mau apa, ada keperluan apa, dan 1 jutanya lagi kembali kita simpan untuk mengembangkan usaha itu tersebut. Kalau pengen gedein lagi omsetnya, gedein lagi keuntungannya. Jadi memang kuncinya harus sabar ya. Dalam artian sabar itu kan kalau kita kali yang 10 tadi itu kan. Mungkin kalau cuma dapat sebulan, maksudnya 1 tahun dalam kita menyimpan 10% buat pengembangan tadi, untuk mengembangkan usaha mungkin belum cukup. Tapi kalau dihitung 3 tahun atau 4 tahun, bisa kali ya. Dan ini info nih ya,
Saya tuh pengguna, karena dulu bekasnya di BCA ya kan, jadi tahu sistemnya Bang. Jadi saya tuh kan suka kilap juga orangnya. Kalau ada duit di rekening tuh pasti kepake gitu ya kan. Nah, saya tuh pakai namanya tahapan berjangka. Jadi kita bisa debit di tanggal yang kita sepakatin, di nilai yang kita sepakati. Itu nominalnya kecil loh Mas, cuman 500 per kelipatannya. Jadi misal nih kita pengen di tanggal 10 di saat keuangan aman kita debit tuh berapa juta dari rekening kita, itu secara nggak langsung memaksakan kita buat nabung. Iya benar. Nah itu. Oh jadi benar. Nah maksud saya yang saya tanyakan itu tipsnya itu tadi, biar kita, kalau kan banyak aja nih kalau di TikTok atau di mana pesan-pesan biar nabung apa segala macam, itu kan susah. Tapi kalau dengan cara yang itu tadi apa, kelipatan 500 dan kelipatannya dia debit otomatis. apa namanya, kelipatan berjangka apa tuh? Tahapan berjangka. Tahapan berjangka. Oke, jadi kita lebih tertib gitu kan untuk menabung. Secara nggak sengaja kayak daripada kita punya hutang kan, itu kayak kita punya hutang intinya. Iya. Dan itu di bulan ke-13 duitnya balik otomatis. Kayak kita ikut arisan dapatnya paling akhir. Oke. Tuh sejuta atau berapa? 500 dan tergantung kita lah ya, mau saya simpan berapa ya, gitu kan. tuh kalau yang nggak bisa nabung ya kan. Ya, jadi kebanyakan kayak gitu sih. berat buat nyisihin. Iya. Bisa lah pakai tahapan berjangka. Ya, kadang-kadang kalau permasalahan saya aja antara uang operasional sama uang bahan baku kayaknya punya sendiri nih. Pas akhir bulan tutup buku baru udah kerasa. Tapi nah, saya itu udah, buruk sekali ya. Udah kebiasaan saya sebelum tidur saya harus nabung. Oke. Itu kebiasaan dari kecil ya. Udah belum mau tidur ya kan, cek ini, cek saldo, cek ini, cek itu, ya udah sisihin. Memang harus rekening khusus Mas. Oh harus ke rekening khusus Kalau yang nggak ada ATM-nya gitu ya? Ada sih. Oh tetap ada ya? Tapi ya udah diniatin lah. Diniatin ya, iya benar. Kembali lagi ke niat. Kalau memang niat kita pengen lebih besar ke depannya, ya konsisten itu tadi, disiplin, jangan sampai nanti ambil lagi gampang lah nanti subsidi silang lah. Nah, jadi itu yang paling penting tadi ya, konsisten. Konsisten. Terus Mbak, kan sudah banyak usaha yang terbilang sukses ya. Amin, alhamdulillah. Amin. Padahal belum. Udah lah, maksud saya ini makna sukses dari Mbak Lisa tuh seperti apa sih? Ya itu saya bingung nih. Kalau dibilang sukses, ya tergantung orang yang lihat, ya kan? Kayak gimana ya. Cuman kalau saya sendiri pribadi, sukses itu tuh bukan tentang angkanya, apa yang kita dapetin, apa gitu ya. Karena kalau sama angka kita kayaknya manusiawi banget, nggak akan pernah nggak akan cukup, nggak akan pernah puas. Tapi saya taruhlah di situ di target kita tuh sampai sejauh apa sih untuk diri kita sendiri itu merasa kita udah aku sukses gitulah ya. Kalau anggapannya sukses nih gitu, karena target saya tuh cuman simpel, saya cuman pengen bebas finansial, nggak punya hutang, terus saya bebas waktu, saya mau main, saya mau tidur, saya mau sama keluarga, saya mau jalan-jalan, saya nggak enak, nggak tergantung sama orang lain lagi, nggak punya beban untuk bayarin cicilan A, B, C, D, E. Saya sudah cukup bahagia dan saya menganggap saya sukses. Lebih-lebih kalau bisa ngebantu orang lain, bisa nyenengin orang-orang di sekitar kita. Mungkin lebih spesifik lagi, mungkin kita ada punya batasan angka cukup gitu ya. Iya. Jadi ketika kita sudah mencapai yang itu tadi, waktunya kita membantu orang lain mencapai angka cukupnya. Iya, mungkin benar. gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Sebenarnya sederhana sih ya. Tergantung itu, kembali lagi Mas, tergantung target titik di mana mereka merasa sukses. Karena ada yang titik mereka, aku kalau udah punya rumah gede, punya mobil mewah, ini materi aja itu sukses kan. Misalkan ya. Saya kalau udah bisa ini, saya sukses gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah alhamdulillah nggak kerja ikut orang lagi, nggak punya tagihan cicilan yang membelit, membuat saya nggak bisa tidur. Saya udah merasa alhamdulillah
Udah sampai titik sini aja saya sudah alhamdulillah. Iya, itu luar biasa. Jadi mungkin dari sisi materinya agak kepinggir dulu, dari sisi spiritual mungkin lebih ke, ya gak sih? Kan nggak ada nilai materinya sama sekali gitu kan. Tenang sih mas. Iya, tenang Sukses kan itu jadinya. tenang loh. Tenang, betul. Orang yang punya rumah gede, mobil banyak, kalau dia tidurnya nggak tenang, Iya, mau cuma sama juga ya keluarga nggak bisa jalan, ya Iya, kan? benar. Itu sukses menurut pandangan orang, tapi dia nggak pribadinya sendiri, dia nggak sukses loh untuk Iya, hatinya dia. Iya benar, nggak enak Nggak gitu enak. kan. Belum lagi bayar pajaknya, bayar itu. Iya benar. Tapi biasanya kalau orang yang berbicara seperti itu pasti pernah merasakan Sakit. Wah, kalau yang sakit ya jangan ditanya lagi ya. Ya udah. Oh. Ya tadi saya karena memang backgroundnya bukan dari orang kaya, Oke. orang tua juga orang pas-pasan, Oke. keluarga saya punya adik 5, jadi saya kakak rumah tangga. Nah, Anak pertama? Anak kedua. oh anak dua. Nah, adik saya 5. Jadi kalau dibilang hidup tuh memang benar-benar pas-pasan. Jadi Pas gitu. mau beli mobil ada. Wih, itu Pas mau bukan beli rumah ada gitu. itu pas sekali tuh. Itu Oh. pas-pasan yang saya Nah, mau. Tapi kalau yang dulunya ya memang benar pas-pasan sih kalau. Jadi sederhana itu ya, makna sukses menurut Lisa tadi, ketika kita tidur enak, bangun tidur enak, nggak ada kepikiran macam-macam, cicilan atau apa, itu sukses. Iya, Enak luar aja biasa. kan sukses saya. Iya, iya sih, iya kan. Kalau Bob Sadino saya pernah baca bukunya itu kan, Hah? menurut ditanyakan makna sukses menurut Bob Sadino apa sih gitu. Hah? Kata dia ketika saya bisa makan enak, Hah? Ya kan? menurut saya sukses. Kan kalau kita pikir-pikir siapa yang nggak makan enak? Ya. Gampang sekali kan mau makan enak ketika punya uang. Tapi menurut dia lebih dalam lagi ketika kita makan, kita nggak perlu memikirkan yang itu sudah makan belum, ini sudah makan belum, ini sudah makan belum. Iya. Jadi kita ya mungkin terbantu kan, apalagi Bob Sadino kan usahanya yang luar biasa itu kan, dia bisa membantu orang-orang sekitar. Jadi kadang sangat sederhana sekali makna sukses itu, kitanya aja yang membuat jadi agak rumit. Sukses harus dinilai dari kendaraannya apa, tempat tinggalnya gimana, gitu. Penampilannya seperti apa. Saya sukses itu cukup tenang. Iya. Cukup hidup tenang. Berarti nggak ini sudah tenang sekali ya? bermasalah. Alhamdulillah. Nggak ada masalah juga. Nggak ada bermasalah dalam bahagia hidup. terlihat ya, walaupun capek tapi aura kecantikannya tetap. Ya, jadi itu tadi. Terima kasih Lisa sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. untuk Terima kasih sudah teman-teman diundang. Pelajar. Padahal nggak penting banget ya kan undang Lisa. Enggak lah, kan kalau orang praktisi langsung yang berbicara itu pasti nilainya pasti lebih lah daripada kita dengan bahasa-bahasa yang gimana, tapi dia bukan praktisi, nggak mengalami langsung gitu kan. Kalau ini kan langsung mengalami secara teknisnya, benar-benar apa yang ada, yang pernah dialami lah itu gitu. Ya. Nah, terima kasih loh sudah mau meluangkan waktunya, dan terima kasih juga teman-teman keliling Banjarbaru yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Keliling Banjarbaru, dan kalau mau berbelanja barang-barang yang kualitasnya oke, bisa dikatakan barang branded lah. Nah, bisa datang ke LC Backstore, alamat Jalan Panglima Batur Timur, seberang Rumah Sakit Mawar, Banjarbaru. Nah, itu. Terima kasih. Terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.